Oke, saya kembali ke slide. Ini topiknya mencoba menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu isinya apa saja. Nah, saya klasifikasikan dulu bahwa kan tadi banyak ya struktur penulisannya itu seperti apa. Ada yang imrat, ada yang apa, ngebahas apa dulu. Nah, di teknik informatika itu kurang lebih seperti ini. Bab 1, pendahuluan. 1.1-nya itu latar belakang, 1.2-nya rumusan masalah, RQ, 1.3 batasan atau identifikasi masalah, RP, tujuan penelitiannya, RO. Lalu ada 1.5 kontribusi atau manfaat penelitian, 1.6 sistematika penelitian. Penelitian atau penulisan karya ilmiah, sistematika skripsi. Gitu. Nah, yang di bold ini yaitu harus ada gitu ya. Rohnya dari penelitian itu ada RO, ada RP dan RQ. Ada rumusan masalahnya, ada batasan atau identifikasi masalahnya, lalu ada tujuannya. Kita mau, kalau rumusan masalah kita menyoroti masalah apa saja yang akan kita selesaikan. Lalu research problemnya itu identifikasi masalah. Kita mengidentifikasi masalahnya ini apa nih yang menjadi timbulnya permasalahan, lalu nanti seperti apa kita akan menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, lalu ke RO, research objective, goalnya kita itu menyelesaikan, ya pada umumnya itu kan tujuan dari meneliti itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, kita tinggal membuktikan dari, misalkan ini kan membuat skripsi nih, membuktikan apakah nantinya di bab 4-nya itu menyelesaikan masalah atau tidak. Tuh. Lalu di bab 3 research problemnya itu betul-betul dipaparkan di situ, mengidentifikasi masalah kan. Tadi kita rencananya seperti apa menyelesaikan masalahnya itu, pakai teknik apa di situ. Bab 3 itu lebih ke strategi kita untuk mencapai goalnya tadi, tujuan penelitiannya tadi untuk menyelesaikan masalah kan gitu. Kalau di main bola mah itu di ruang ganti itu si pelatih membuat strategi gitu kan dalam papan, nih back sayap harus gini, ini penyerang harus begini, terus apa lagi, kiper harus begini. Kalau misalkan ada umpan langsung itu ke depan saja umpannya atau gimana, atau defense aja deh, semuanya defense, sisain penyerangnya satu aja di depan, nanti langsung ke counter attack ke depan, langsung umpan lambung ya gitu kan strateginya. Itu kalau di main bola strateginya kan udah kayak wah gitu kan, namun yang terjadi golnya itu 1, 2, paling banyak berapa tuh di Piala Dunia kalau nggak salah, kalau sama Miroslav Klose berapa, 10 ya ke golnya itu. Nah, strategi sudah bagus tapi golnya itu belum tentu banyak kan, namun ada usaha di situ untuk menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan, yaitu selisih gol yang lebih banyak gitu kan. Nah gitu. Nah ini latar belakang masalah, kita bahas satu-satu tentang struktur ini ya. Oke, latar belakang masalah, ikuti pola latar belakang masalah OMKK, MASA, SOLTU seperti yang ada pada dokumen kiat menyusun alur latar belakang masalah penelitian. Nanti saya share. Jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Oh, contoh nih, kasih contoh ya. Oke, kelihatan ini yang tadi saya ceritakan, saya sedang
membuat menyusun karya ilmiah tentang network security, implementation of SNOT and notification alerts method to improve security monitoring on the network intrusion detection system (NIDS) for server security. Nah, ini tentang bagaimana caranya untuk mengamankan server kalau misalkan ada serangan itu ada notification-nya. Ini ada notifikasinya ke kita gitu. Lalu di situ jadi bisa mengklasifikasikan jenisnya apa, jenis serangannya apa di situ. Apakah DDoS attack atau brute force atau apa. Jadi di setiap notifikasinya itu ada jenis serangannya. Nah, lalu bisa dari notifikasinya itu ada rekomendasi juga apa yang harus dilakukan oleh administrator gitu. Apakah serang balik nantinya rekomendasinya itu? Apakah misalkan ada notifikasi ada serangan bentuknya brute force, rekomendasinya adalah cabut servernya, gitu. Misalkan cabut aja listrik dari servernya, dari mana gitu, misalnya seperti itu. Jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Nah, citasinya ini saya pakai tadi ya, menilai. Nah, ini kan citasinya, referensinya. Reference ada 27 reference. Nah, setiap apa yang pengaruh dari apa yang kita baca tadi ya, artikel 27 artikel tadi kan setidaknya itu mempengaruhi apa ya baik pola pikir, mungkin jadi kalimat juga. Nah, itu tidak setiap paragrafnya itu tidak boleh di akhir citasinya, karena itu mengindikasikan bahwa kalau misalkan di akhir itu di dalam paragraf ini di akhirnya itu adalah pola pikir kita gitu. Nah, kenapa jangan diletak citasinya itu jangan diletakkan di akhir di sini, misalkan di sini. Contoh misalkan yang referensi 567-nya ini disimpan di akhir paragraf ini. Ya, di akhir kalimatnya itu tadi alasannya. Biasanya di akhir paragrafnya itu adalah sudah menjadi pola pikir kita sendiri. Nah, contoh misalkan gini, the server must be protected from all kind of attack of threat from intruder who enter the computer network system. Jadi, menurut saya bahwa si server itu harus terlindungi dari semua apapun serangan yang dilakukan oleh orang lain di luar, oleh pengganggu yang masuk ke jaringan kita gitu. Itu sudah menjadi pola pikir saya gitu. Nah, kenapa menjadi timbul pola pikir kayak gini? Karena dari referensi-referensi yang kita baca tadi gitu. Nah, itu alasan kenapa tidak dicantumkan di akhir paragraf gitu. Nah, kalau di tengah misalkan kayak gini, udah nggak musim ya, di awal kalimatnya itu perkembangan zaman saat ini atau era globalisasi ini, nah itu sebaiknya hindari saja, cari kata lain yang bisa mewakili seperti judul kita ini, topik yang kita bahas. Langsung saja, nggak usah bertele-tele gitu ya. Apalagi kalau misalkan karya ilmiah ini kan harus padat, singkat, dan jelas gitu ya. Isinya ada semua. Saya juga ini cuma 5 halaman, itu dibuat sejelas mungkin di sini. Contoh kayak gini. Gitu ya. Itu alasannya tadi kenapa tidak boleh referensinya itu di akhir paragraf. Oke, kembali lagi ke slide. Oke, satu pernyataan yang mensitasi ke banyak referensi harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, itu jangan sampai misalkan kita memasukkan referensinya itu sembarang gitu ya, karena misalkan sama nih maksud dari kita gitu.
di karya ilmiah itu, masukin semua ke situ. Jangan ya, hati-hati. Mungkin kalimat apa tujuannya atau mungkin metodenya sama, namun penyelesaiannya berbeda di situ. Jangan sampai misalkan apa yang kita nemu itu dimasukin semua, dibaca dulu lagi aja. Belum tentu misalkan apa pendapat kita gitu ya, pendapat yang kita paparkan di artikel ilmiah itu belum tentu sama dengan artikel yang lainnya. Ya intinya mah harus hati-hati gitu. Kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran dan bisa diletakkan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, kalau misalkan tadi saya contohnya ya untuk mukadimah introduction di karya ilmiah tadi, saya menempatkan pokok pikirannya itu di akhir paragraf. Nah, di awal pun bisa sebetulnya, atau di tengah juga bisa. Namun kalau saya agak kesulitan kalau misalkan langsung diterapkan di awal. Hanya orang-orang yang sudah mungkin karya ilmiahnya banyak itu langsung bisa memaparkan dari pola pikir kita langsung ditulis di awal paragraf itu. Namun kalian bisa belajar dulu. Nah, itu contoh kecilnya itu kayak punya saya dulu. Jadi pokok pikirannya itu ditempatkan di akhir paragraf. Jadi di awal tengahnya itu pernyataan kita ditunjang dengan referensi yang kita pakai, diiyakan oleh referensi yang dipakai gitu. Oke. Antar paragraf harus dibuat mengalir, ada kohesi, bersambungan dengan alur cerita yang runut. Jadi satu paragraf itu berkesinambungan, kalimatnya itu beralur. Itu jangan sampai misalkan per paragraf, di antar paragraf itu ada juga kata-kata yang bisa menyambung antar paragraf. Jangan sampai gini, tiap paragrafnya itu nggak nyambung. Ini membahas ini, yang paragraf kedua membahasnya beda lagi. Ya mungkin kita sebagai orang teknik itu agak sulit menjadi pujangga gitu ya, menyambungkan kalimat atau mereka-reka kalimat kata agak sulit. Orang teknik biasanya gitu ya, beda dengan pujangga gitu. Namun ya begitulah adanya gitu ya, harus dibuat sedemikian rupa agar si tiap paragrafnya itu nyambung. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya bisa terpaparkan dengan baik, jelas gitu ya, orang lain yang membacanya itu memahami alurnya gitu. Oke, lanjut. Pokok pikiran dalam paragraf. Dictation tree merupakan algoritma pengklasifikasian yang sering digunakan, mempunyai struktur yang sederhana dan mudah untuk diinterpretasikan. Nah, ini contoh-contoh. Jadi di dalam paragraf itu ada ide-ide atau pokok pikiran utama kita yang nantinya diselipkan dalam paragraf ini, yang bahwa di pokok pikiran kita itu gimana sih memaparkan masalah-masalahnya yang kita hadapi nantinya untuk menyelesaikan apa, misalkan untuk memperbaiki apa, menyelesaikan atau memberikan rekomendasi seperti apa gitu kan. Atau kalau tadi contohnya, kalau misalkan punya saya untuk bisa melindungi servernya itu harus seperti apa bentuknya gitu. Apakah si servernya itu dipagari pakai pagar BRC misalkan, atau pakai pagar bambu, atau seperti apa gitu. Apakah dirantai atau dikunci, dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah, atau gimana caranya. Nah itu pola pikir kita itu kita bisa memaparkan dalam setiap paragraf yang kita tulis gitu. Latar belakang masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi paper yang kuat. Usahakan dari paper jurnal berimpact faktor tinggi, tidak dari konteks positif. Nah ini
masalah penelitian yang kita angkat harus dilandasi dengan publikasi ke peringkat. Nah, maksud di sini adalah referensi-referensinya itu yang terpublish dengan baik, gitu ya. Nah, contohnya kan kita bisa saja mencari referensinya itu di Google Scholar, ya. Lebih baik di situ saja. Kan kita bisa melihat ini dari website mana, misalkan dari IEEE atau dari jurnalnya Scopus yang terindeks Scopus, atau misalkan dari jurnal yang ada di Indonesia yang sudah terakreditasi atau terindeks di mana gitu kan, misalkan terindeks di Garuda yang punyanya Ristek Dikti misalkan gitu. Jadi jangan di website atau di blogspot itu ya hindari saja, yang lebih baik yang sudah terpublikasi di publisher yang ada di Google Scholar gitu ya. Lebih baik carinya di Google Scholar, cari referensi-referensi gitu. Terus harus dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian yang diangkat adalah valid. Jadi jangan mengada-ngada gitu ya. Kita cari-cari masalah gitu. Jangan. Jadi kita menyelesaikan masalah yang bisa memprediksi atau menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Tidak menggunakan kata peneliti atau penulis, tapi membuat kalimat jadi pasif. Nah, tuh kan, ini kerjaannya Pujangga ini sebetulnya gitu ya, bisa membolak-balikan kalimat atau kata gitu. Peneliti akan mencoba memecahkan masalah tersebut dengan metode A. Nah, ini hindari gitu ya. Tapi diganti dengan pada penelitian ini metode A akan diterapkan untuk memecahkan masalah. Jadi kita lebih menceritakan paper kitanya, penelitiannya, bukan kitanya sebagai penulis, gitu ya, yang menelitinya. Jadi lebih ke penelitian yang kita teliti gitu. Oke, lalu contoh citasi yang salah. Nah, ini di akhir ya. This work has report the importance of computer in industry cannot be overestimate, gitu ya. Jadi nanti dibaca saja contoh citasi yang salah. Nah, ini yang sudah diperbaiki. Jadi di tengah ya, jadinya tidak di akhir seperti ini. Ini contoh. Gitu. Jadi biasanya di akhir kalimat itu sudah menjadi pola pikir kita sendiri gitu, yang sudah dipengaruhi oleh referensi-referensi yang kita baca gitu. Contoh citasi ke banyak reference. Nah, ini dari beberapa penelitian orang lain yang bisa dikatakan meneliti di hal yang sama gitu. Bisa kita ambil atau kita bisa jadikan referensi ke dalam pola pikir kita di dalam paragraf ini gitu. Nah, ini contoh citasi ke banyak reference, banyak ya, kayak tadi punya penelitian saya. Alur penulisan latar belakang masalah, technical paper, literature review. Nah, ini misalkan judul Chinese Grain Production Forecasting Method based on practical swarm optimization based support vector machine. Nah, ini nanti saya kasih contohnya. Jadi tinggal dibaca saja. Jadi ada khas. Jadi ini nanti kalian baca technical paper yang bentuknya technical paper ini, Chinese Grain Production ini nanti saya share. Nah, itu nanti kalian dimodifikasi menjadi literatur review gitu nantinya. Baca dan pahami di atas, tentukan latar belakangnya dan sebagainya, nanti rangkumkan dalam 7 slide gitu ya. Nanti saya buatkan rincian dari tugasnya gitu ya. Oke, kiat menyusun latar belakang masalah. Nah, ini
contoh kecilnya gitu ya. Penerapan particle swarm optimization untuk penilaian parameter pada support vektor mesin untuk prediksi produksi padi. Maka latar belakang masalah harus bisa menjawab pertanyaan mengapa dipilih padi. Gitu ya, nanti di latar belakangnya. Terus, mengapa prediksi produksi padi? Mau ngapain? Memprediksi gitu ya. Mengapa support vektor mesin? Mengapa dipilih metodenya atau tekniknya itu support vektor mesin? Lalu mengapa particle swarm optimization? Lalu kenapa yang menerapkan particle swarm optimization? Kenapa? Gitu ya. Jadi sebelumnya itu kita tanya jawab dulu sama diri kita sendiri. Lalu dilanjut pola alur mengikuti OMKK MAA SASO 2 gitu ya. Nanti tinggal mengikuti objek penelitiannya ada. Metode-metode yang ada M. Kelebihan dan kelemahan metode yang ada KK. Tadi ya. Masalah metode yang dipilih. Masa solusi perbaikan metode SOL. Rangkuman tujuan penelitian untuk. Nah ini yang tadi saya katakan om kakak masa suatu teh naun. Ini isinya. Jadi ada 6. Ini yang harus dipaparkan di paragraf gitu. Pola alur paragrafnya itu seperti ini. Harus ada semua yang ada di 6 pola ini gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan ini. Kan judul penelitiannya ini ya. Lalu ada timbul pertanyaan, mengapa padi, mengapa prediksi padi, mengapa prediksi produksi padi, mengapa support vektor mesin, mengapa particle swarm optimization. Nah, ini dijawab di sini. Ya. Dijawab di sini. Masalah penelitiannya harus merangkum suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Nah, ini. Oke. Nah, ini bisa menjadi bekal kalian nih untuk menjawab dari ini, tugas literatur review. Nanti dibaca saja. Riset background itu seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, tujuannya kayak gimana. Nah, ini bisa menjawab dari tugas ini. Nah, ini nanti papernya saya share. Gitu. Oke. Nah, geningan ribet gitu ya bikin karya ilmiah itu. Tapi kalau sudah ketemu kliknya itu, udah klik sama kita, itu nereleng kayak belajar sepeda. Kalau di skripsi itu kan ada pembimbing ya. Nah, itu pembimbing itu fungsinya itu untuk kalau saya analogikan di belajar sepeda, itu megangin sepedanya dari belakang, menyeimbangkan si yang belajar sepedanya kan, ngasih tahu ini harus gini gitu kan. Kalau mau jatuh itu dipegangin gitu ya, supaya nggak jatuh gitu. Lalu nanti bertahap. Nah, udah agak lancar nih, saya kasih misalkan pembimbingnya itu ngasih pakai roda yang di samping itu tambahan. Kalau misalkan tetap udah lama nih nggak bisa aja nih, bisa tahap kedua bisa pakai roda tambahan di sepedanya supaya tidak jatuh. Lama-lama dilepas satu, lalu dilepas dua-duanya. Dipegangin sebentar, lalu nanti kalau udah goes sendiri kan, udah jalan, udah dilepas. Nerelang kan nyalira. Tadi itu nama rek bari mau ngedrip, mau di jumping sepedanya, mau lepas tangan dua dan sebagainya, ya terserah, itu udah bisa gitu. Nah, itu analogi dari pembimbing yang ngajarin sepeda gitu.